balik lagi dengan aku Askia di podcast SNS dengan tema Once Upon a Podcast. Yeay. Kali ini kita udah ada di episode 6, gak kerasa banget ya. Sebelumnya kita udah banyak kedatangan narasumber yang gak kalah keren dengan narasumber kali ini. Oke. Nah, jadi teman-teman semua, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang super duper inspiratif dan juga penuh dengan cerita kehidupan. Siapakah beliau? Kita langsung saja sambut Bapak Suharyanto, SPDI. Halo. Oke Pak, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Ya, kepada teman-teman boleh. semuanya? Saya Suharyanto SPDI ya. Kebetulan di SMA Negeri 1 Kodean dipercaya untuk mengampu pendidikan agama Islam kelas 10, 11 dan 12. Oke. Langsung saja ya Ya, Bapak. silakan. Boleh nih Pak diceritakan pada awalnya itu bagaimana Bapak memutuskan untuk menjadi guru di SMA Negeri 1 Kodean, dan ceritakan juga perjalanannya gitu, lika-liku. Oke, terima kasih pertanyaannya yang sebenarnya tidak semua orang mungkin bisa menjawab ini ya. Karena saya sendiri untuk kalau ditanya senang jadi guru apa enggak ya enggak seneng kan. Kalau perjalanannya menjadi guru SMA Negeri 1 Kodean tentu panjang ya. Sebelumnya saya di SMA Kota menjadi guru honorer kurang lebih hampir 11 tahun. Kemudian di tahun 2021 ada sistem penerimaan guru ASN aparatur sipil negara melalui tes P3K. Tes ya, bukan yang tidak tes karena beberapa memang tidak melalui tes. Di tahun 2021 itu, apakah SMA Negeri 1 Kodean adalah pilihan utama? Tentu tidak ya. Bukan pilihan saya bahkan SMA Negeri 1 Kodean itu. Saya dulu memilihnya di SMK sebelah. Karena dulu saya tidak di SMA sekolahnya, tapi saya anak SMK, anak STM gitu. Tapi kemudian ada seorang teman di sekolah lama yang mengatakan begini, Mas, kan jenengan ini sudah lama hampir 11 tahun ngajarnya di SMA. Jadi mending SMA saja gitu. Bukan SMK, karena kalau di lika-liku SMK itu kan berbeda dengan lika-likunya anak-anak SMA gitu ya. Iya. Sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya SMA Negeri 1 Kodean itu, bahkan ketika ditanya SMA Negeri 1 Kodean itu di sebelah mana, saya juga nggak ngerti. Tapi itulah rahasia hidup yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di mana kita ini hidup bukan berdasarkan yang kita inginkan, tapi yang ditentukan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suka tidak suka waktu itu ya hanya sekitar 2 jam sebelum klik terakhir untuk submit, saya akhirnya memilih SMA Negeri 1 Kodean. Awalnya ya pesimis karena musuhnya anak-anak muda fresh graduate yang nilainya bagus-bagus itu biasanya itu. Tapi karena mungkin tadi itu ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan sebuah kodok dan kodarnya itu takdirnya, Suharyanto SMA Negeri 1 Kodean, ya dia tidak akan pernah berubah dari SMA Negeri 1 Kodean. Walaupun mungkin di awalnya SMA Negeri 1 Kodean itu bukan pilihan. Ya. Tapi itulah yang terbaik bagi saya. Mungkin itu ya. Ya. Oke Bapak, lanjut ya Pak. Nah, sebelum Bapak memutuskan untuk pindah ke sini, ada nggak hal berkesan di kehidupan Bapak? Menjadi guru itu kan bukan sebuah pilihan utama ya. Saya dulu pilihannya habis lulus pendidikan agama Islam, daftar awal itu adalah menjadi analisis kebijakan di Sekretariat Negara. Nilainya bagus sebenarnya, cuman ya karena pilihan gitu kan, pilihan di sana kalah bersaing. 2017 milih di ahli sejarah. Saya senang dengan sejarah karena saya yakin sejarah itu menentukan kehidupan saya saat itu ya. Saya berpikirnya bahwasanya dibandingkan dengan ilmu agama, saya lebih memahami sejarah. Dalam banyak hal saya suka sejarah. Yang saya suka itu ya buku-buku sejarah pun saya suka. Sejarah apapun itu. Akhirnya saya memilih untuk mencoba tesnya di ahli sejarah. Gagal lagi. Kemudian mencoba lagi di tahun 2021 itu yang menjadi guru agama dan ternyata langsung lolos. Dan menjadi guru itu juga bukan pilihan hati sebenarnya. Kalau saya kalau ditanya pengennya sebenarnya jadi apa ya, jadi pengusaha gitu kan. Lah kenapa dulu posisinya
kuliahnya di pendidikan agama Islam itu juga bukan pilihan gitu. Kuliah di pendidikan agama Islam itu awalnya karena kesongan saya, agak-agak ya congkak dikit gitulah. Waktu masuk di UIN Sunan Kalijaga saat itu ya, kalau sekarang semuanya berbasis komputer kan, internet. Dulu saya masih ke sana, datang langsung ke universitas untuk daftar. Sebenarnya saya ingin belajarnya tentang psikologi Islam. Tapi kemudian didampingi sama tata usaha di sana. Di sini grade-nya yang paling tinggi itu pendidikan agama Islam itu. Begitu ada seperti itu, ada semacam tantangan gitu. Berarti aku ya iso gitu kan, pendidikan agama Islam. Akhirnya saya memilih pendidikan agama Islam. Yang pilihan pertama, pilihan keduanya adalah psikologi Islam. Mikirnya apa mikirnya Mbak? Mikirnya ya posisinya awalnya paling-paling ya keterima yang pendidikan agama Islam itu kan. Karena memang pendidikan agama Islam di UIN Sunan Kalijaga itu kan jurusan favorit tuh. Jadi kayaknya tidak mungkin, apalagi saya yang tidak punya background agama sama sekali, tidak punya background pesantren dan sebagainya, ikut tes itu. Ya lagi-lagi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menempatkan seseorang hambanya, seseorang manusia di satu tempat tertentu, itu cara uniknya Allah, cara rahasia Allah yang kita tidak tahu itu di situ. Tiba-tiba dimasukkan aja ke jurusan pendidikan agama Islam itu kan. Ternyata lolos tuh di pendidikan agama Islam. Bingung malah. Loh, kok bisa lolos gitu kan? Sehingga pada akhirnya ketika saya lolos di sana, pikiran pertama kali ya saya harus segera lulus dengan cara apapun. Karena masuk kuliah saya itu sudah 25 tahun usianya. Jadi gap year-nya 7 tahun. Jadi pikiran awalnya saya harus segera lulus, apalagi harus bersaing dengan teman-teman yang fresh graduate. Apakah itu pilihan yang selebihnya? Sebelumnya kan saya merantau kemana-mana gitu. Dan ketika saya posisinya berada di Jogja, kembali di Jogja itu sebuah pilihan katanya sih. Yang pernah saya dengar itu adalah bagian dari doa ibu. Saya anak paling kecil di keluarga dan ibu menginginkan anak paling kecilnya itu berada di samping ibu. Dan lebih lagi ibu suka ketika saya memberikan pengetahuan yang saya tahu kepada orang lain. Kan jadi guru tuh. Iya, benar. Walaupun itu bukan pilihan saya yang pertama. Begitu ya kurang lebihnya ya. Jadi ya itulah perjalanan manusia. Kita tidak pernah bisa menentukan keinginan kita. Kita punya keinginan, kita berusaha, tapi bukan kita yang menentukan. Betul. Apa sih istilahnya kalau dalam Islam itu ada doa, ikhtiar, tawakal ya kan? Kita hanya sampai pada tingkat tawakal, tingkat ikhtiar ya. Masalah akhirnya ya rahasia Allah. Dan mungkin saya tidak berhenti di sini gitu. Pasti ada beberapa hal yang tidak saya ketahui atau mungkin belum saya ketahui dari rahasia-rahasia yang dituliskan Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Nanti kita akan jadi apa gitu. Walaupun mungkin saat ini saya tidak pengen. Jadi teman-teman Semago, anak-anak Semago, jangan hanya melakukan sesuatu yang kalian inginkan. Kalian harus bersiap dengan segala sesuatu yang mungkin saat ini tuh sama sekali tidak ada di dalam pikiran kalian. Jadi guru itu tidak pernah jadi pikiran saya. Begitu. Oke, Pak. Berarti karena menjadi guru itu bukan termasuk pilihan Bapak nih. Nah, selain itu tadi ada nggak momen yang menurut Bapak tuh paling penting sehingga Bapak tuh memutuskan untuk menjadi guru agama selain yang tadi? Momen paling pentingnya ya? Iya. Ya ada. Saya itu paling takut ketika melihat kematian. Ya. Ada waktu tertentu saya pernah melihat kematian yang menurut saya sesuatu yang ngeri banget itu ketika saya posisinya megang jasad yang tidak utuh itu. Saya tidak berani menyebutkan secara full gitu ya. Saya memegang jasad yang tidak utuh dan itu mungkin sudah beberapa waktu ya. Artinya sudah meninggalnya sudah lebih dari 1 minggu dan itu terasa sekali. Hentakan pertama dalam diri saya itu adalah nanti saya matinya dengan cara apa? Wah, itu sudah jadi pikiran. Nanti saya matinya itu dengan cara apa? Kita kan sebagai umat beragama ya pasti akan takut dengan kematian. Kalau ada orang yang tidak takut kematian tuh ya mungkin tidak ada ya. Sehebat-hebatnya manusia ketika akan bertemu dengan kematian atau bercerita tentang kematian tuh pasti ada gerakan-gerakan aku ya wedi mati gitu. Betul. Termasuk saya saat itu.
sehingga posisinya kemudian loh, saya harus lebih beragama gitu. Sebelumnya ya beragama, cuman kan ya tidak kemudian sebagai manusia yang biasa aja gitu loh ya. Posisinya kan kita ini ya beragama itu kan kadang-kadang ketika kita butuh tau. Ketika kita butuh Allah kan kadang-kadang kita jadi Naik, tegak lurus iya. gitu. Tapi ketika kita nggak butuh sama Allah ya kadang-kadang ya kita leleh luweh gitu. Ya, betul Pak. Ya termasuk saat itu. Lah kemudian apakah yang beragama itu kemudian menjadikan gerakan untuk membagikan kepada orang lain? Ya, saya menemukan itu di akhir-akhir sekitar tahun 2017. Saya mengatakan begini, saya dulu nggak suka dengan sekolah lama saya ya, berat itu di sana tuh. Di sini pun berat sebenarnya Tuhan. Yeah. Di sana juga berat. Di setiap tempat itu ada beratnya masing-masing. Kemudian ketika saya sudah terlanjur jadi guru, terus posisinya apa sih? Keluar dari zona guru kok susah. Saya ingat salah satu dosen psikologi saya di UIN Sunan Kalijaga mengatakan, cintai apa yang ada di depanmu. Cintai apa yang ada di depanmu. Yang ada di depanku saat ini adalah saya jadi guru, maka saya harus mencintai profesi sebagai guru. Menjadi guru itu adalah sesuatu kita bisa berbagi kepada orang lain dengan apa yang kita miliki. Berbagi kepada orang lain itu tanpa harus melihat kita dapat apa gitu. Karena kalau kita sudah berpikir kita akan dapat apa, ya sudah kita akan lelah menjadi guru. Maka ketika tahun 2024 saya berkesempatan untuk belajar menjadi guru penggerak, saya mengatakan dengan sangat tegas di sana, mengubah anak didik itu dimulainya di kelas. Dan kelas itu bukan ruang kelas, tapi kelas itu adalah ketika mereka bisa berbagi cerita dengan kita. Gitu. Baik, begitu Pak. Nah, Pak Zuhari ini kan sudah cukup lama, belasan tahun mengajar nih Pak. Nah, apa tantangan yang Bapak alami untuk memberikan pelajaran agama ke anak-anak Pak? Di sekolah lama saya itu 11 tahun, sebelum itu saya mengajar di sekolah inklusi ya. Jadi sambil kuliah itu sambil ngajar di sekolah inklusi. Kalau yang paling berat memberikan pembelajaran akademik secara akademik pendidikan agama, ya jelas yang di sekolah inklusi tadi itu. Sekolah inklusi itu adalah sekolah yang beberapa anaknya berkebutuhan khusus. Oke. Jadi ada tuh anak kelas 5 SD belum bisa baca, itu ada. Kelas 5 SD bayangkan, belum bisa baca. Kita bisa memberikan apa? Maka kalau ditanya tantangannya apa, di setiap jenjang tantangannya beda. Kalau di Semago tantangannya apa? Tentu sudah akan berbeda dengan yang sekolah inklusi. Iya. Di Semago itu tantangan yang paling beratnya adalah ketika kita harus jadi uswatun hasanah. Ketika kita harus bisa memberi contoh dulu. Tapi mungkin tidak hanya berlaku di Semago ya. Mungkin berlaku bagi anak-anak remaja, di mana usia remaja itu kan membutuhkan figur toh. Iya. Dia tidak mungkin bisa dimarahi, misalnya soal keterlambatan, ketika yang ngomong itu juga suka terlambat gitu. Kan kalau anak-anak remaja melihatnya sosok, ya, menurut saya kan sosok dewe ra iso gitu kan. Jadi dia akan susah. Maka menjadi uswah seorang guru agama di semua lini semua tempat itu susah loh. Kan guru agama itu dianggap orang yang paling bisa dalam semua hal, terutama dalam hal agama. Sedangkan saya pasti punya keterbatasan tuh. Dan itu beratnya di situ. Memberikan contoh secara menyeluruh dari semua lini kehidupan kita di keseharian lah. Mungkin seperti itu ya. Oke. Nah, ketika Bapak mengalami tantangan tersebut, bagaimana cara Bapak mengatasinya, Pak? Wah, ya senyumin aja. Karena setiap manusia itu punya dinamikanya masing-masing, Mbak Askia. Iya. Ada mungkin Mbak Askia dikasih sosok, bahkan dikasih contoh itu juga kadang-kadang ngentar aja lah. Karena memang remaja itu ya tipenya tipe-tipe yang aku kamu gitu kan, lo gue gitu kan. Saya pengen ini, saya pengen itu, bahkan idealisme kan tinggi tuh. Ketika posisinya saya memendam permasalahan itu, ingin mengurainya, berusaha dengan memikirkan mengurainya, lelah malah justru lelah. Maka saya lebih banyak senyumin aja. Karena saya punya keyakinan anak-anak itu punya jalannya sendiri. Kita tinggal nyari, bisa aja yang kita bisa aja. Misalnya gini sederhananya. Ya udah saya sholat dulu aja misalnya itu. Ya mereka posisinya belum sholat tidak apa-apa.
Tapi saya sudah memberi contoh dulu. Ya. Tidak perlu dengan banyak kata-kata. Kalau dengan anak-anak remaja, itu menurut keyakinan saya. Jadi tidak perlu dengan banyak kata-kata, cukup kita memberi contoh, udah senyumin aja. Oke, Bapak. Nah, dari berbagai lika-liku tadi, Pak, ada nggak hal yang paling berkesan selama Bapak menjadi guru di Semagu ini? Dalam hal apa nih berkesannya nih? Bebas saja, Pak, bebas saja. Monggo. Kalau di Semagu itu yang paling mencolok adalah apa ya, karakternya. Kalian tuh sebenarnya sangat unggul di situ. Di karakternya. Saya sudah beberapa sekolah saya masuk, di karakternya kalian jauh lebih unggul. Di akademik kalian punya modal, di karakter kalian punya modal. Jadi ada beberapa tipe ya, bahwasanya yang karakter dengan akademik itu jarang seimbang, dan di Semagu itu menurut saya keseimbangannya di sana. Karakternya bagus, akademiknya bagus. Tapi apakah kalau kita mau meng-compare dengan sekolah lain, di dua-duanya kalian leading, tapi kalau di compare-nya cuma di salah satu, mungkin kalian perlu berjuang lagi. Iya. Misalnya gini, kalian di compare dengan sekolah lain tentang akademik, mungkin kalian masih harus mengejar yang Iya. itu kan. Tapi kalau posisinya kalian compare-nya langsung bersamaan, kalian leading. Karena antara akademik dengan karakter kalian tuh cukup seimbang. Ada yang sekolahnya karakternya bagus banget, Ya. tapi akademiknya kurang. kurang banget. Ada yang akademiknya sudah bagus banget, tapi dari sisi karakter biasa-biasa aja. Maka itu modal besar yang perlu kalian pertahankan. Seandainya itu bisa dinaikkan secara bersama-sama, mungkin Semagu 10-20 tahun yang akan datang sangat berbeda dengan Semagu hari ini. Dan itu menjadi sesuatu yang lebih baik gitu. Oke, bangga ya teman-teman menjadi sekolah yang karakter dan juga nilai akademiknya itu seimbang gitu. Nah, Bapak, adakah nilai pelajaran agama yang Bapak sangat tanamkan kepada anak-anak? Apa ya? Biasanya mungkin kalian merasakan ya, bahwasanya yang hal-hal kecil tuh lebih saya tekankan. Kalian makan berdiri, makan berjalan, tak senyumin kan? Iya. Saya nggak marah kan? Iya, betul. Tak senyumin, tapi itu dari situ itu hal-hal yang sederhana, bukan hal kecil ya, tapi hal sederhana yang perlu kita rubah. Kita ini bukan manusia yang sempurna, tapi kita berusaha menyempurnakan diri. Kita ini tidak akan pernah menjadi manusia yang sempurna, karena yang sempurna itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Mendekati yang maha sempurna tadi itu adalah dengan kita berusaha menyempurnakan diri. Menyempurnakan dirinya dengan apa? Dengan hal-hal yang sederhana tadi itu. Makan, duduk, minum, duduk, pakai tangan kanan, pakai bismillah, selesai itu, hal-hal sederhana itu. Dimulai itu. Karena kalau sekedar akademik aja sebenarnya mudah, kalian baca buku dihafal, apalagi kalian sebenarnya secara akademik bagus ya, itu tuh gampang wae. Tapi hal kecil, pembiasaan hal sederhana ini yang perlu ditanamkan lebih jauh lagi. Biar apa? Biar yang tadi nilai karakternya sudah bagus akan semakin naik lagi. Kemudian yang berikutnya adalah penghormatan kita terhadap orang lain yang mungkin kita belum kenal gitu kan. Itu perlu ada pembiasaan lebih. Jadi misalkan kita senyum, salam, sapa, tapi kepada semuanya gitu. Itu hal-hal sederhana yang mungkin bisa kita perkuat di sini. Apakah itu sudah mencapai titik berhasil? Kalau hari ini saya mengatakan itu berhasil, berarti saya berhenti jadi guru agama Islam. Karena warga Semagu itu kan istilahnya apa sih? Kalian hampir 3 tahun kan lulus, begitu lulus kan ganti siswa. Begitu ganti siswa berarti permasalahan akan muncul kembali dengan sesuatu yang baru. Maka permasalahan itu ya dinamis. Permasalahan itu senantiasa berubah. Maka tantangan juga berubah. Berarti tinggal menyesuaikan aja. Iya, dan banyak senyum. Oke, Bapak. Nah, ini kan sebentar lagi tuh ada kenaikan kelas nih, Pak. Nah, mungkin ada nggak sih Bapak pesan ataupun saran kepada teman-teman yang mungkin lagi bingung untuk memilih masa depan, cita-cita atau mau kuliah di mana gitu? Wah, kalian tuh masih kelas 10 kan ya? Iya. Masih pengen milih jurusan tertentu gitu kan? Mapel tertentu, pemilihan kelas itu ya? Iya. Kalau dari berdasarkan
perjalanan spiritual saya betul. Kan tadi kan saya mengatakan guru agama itu bukan pilihan saya gitu kan. Tapi semuanya itu kan sebenarnya sudah ditanam-tanamkan sejak awal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian tuh sudah diberi kemampuan-kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sesuatu gitu ya. Sebenarnya jurusan apa, mata pelajaran apa, kalian itu let it flow aja, jalani aja gitu. Satu. Yang penting itu semuanya diusahakan mencapai titik maksimal. Masalah nanti jadi apa, kalian tuh boleh nulis mau jadi apa. Boleh nulis ya. Saya dulu pengennya jadi penghulu gitu kan. Begitu masuk kuliah tuh pengen banget jadi penghulu gitu. Nyatanya udah jadi penghulu kan. Kita boleh nulis jadi apa, tapi harus senantiasa menikmati prosesnya. Kalau ditanya ada berapa banyak keinginan Pak Suharyanto yang ternyata tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak banget. Ketika dulu saya ngikutin seminarnya Mairiana misalnya gitu kan. Motivator itu kan. Tulis apa yang kalian inginkan, tak tulis. Usia sekian saya dapat ini, centang yang sudah didapatkan, kemudian yang belum didapatkan dilingkari harus ada usaha apa. Itu pernah saya lakukan kayak gitu. Karena saking pengennya saya punya sesuatu gitu kan. Apakah itu berhasil? Sebagian berhasil, sebagian tidak. Dulu awal-awal saya juga posisinya kok iso ya. Tapi semakin kesini saya semakin memahami kita itu melakukan sesuatu tuh bukan tadi tuh yang saya sebutkan, bukan berdasarkan keinginan kita, tetapi berdasarkan kita bisa apa dan butuh apa, bukan berdasarkan keinginan. Kalau keinginan itu kan kata Iwan Fals, keinginan adalah penderitaan. Nah, semakin kalian banyak keinginan berarti kalian siap menderita. Kalau kalian pengen jurusan A, ya kalian harus siap menderita. Salah satu penderitaan itu bukan menggagalkan kehidupan kalian, tapi mensukseskan kalian. Memang rasanya nggak enak. Di mana-mana obat itu nggak enak, tapi kan menyembuhkan. Bahkan makanan pun bisa jadi nggak enak, tapi bisa jadi yang makanan tidak enak itu bagus untuk kalian. Ya kan? Ya. Kalau Mbak Askia suka sayur nggak coba? Suka Pak saya. Sebagian dari teman-teman nggak suka sayur kan? Padahal sayur bagus untuk kesehatan. Jadi yang kita anggap tidak bagus, bukan keinginan kita, itu belum tentu dia tidak bagus untuk diri kita, gitu ya. Jadi kalau teman-teman nih Mbak Askia nanya jurusan apa, bebas. Yang penting itu kalian siap ketika kalian oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan pada titik tertentu. Ada salah satu kitab yang pernah saya baca, tapi ini bukan kitabnya orang Islam ya. Ini kitabnya orang Hindu yang kurang lebih terjemahnya gini. Kalau kalian sudah dipilih, maka jadilah yang terbaik. Kalau kalian memilih, maka pilihlah yang terbaik. Kalau kalian disia-siakan, maka pergilah dengan cara yang terbaik. Oke, keren sekali. Nah, Bapak, tadi saya salah fokus sama keinginan Bapak untuk menjadi penghulu. Nah, alasannya itu apa, Pak? Oh, sederhana, jadi penghulu tuh posisinya membahagiakan. Karena kan kalau jadi penghulu tuh pasti bertemunya dengan calon pengantin. Calon pengantin itu dalam frame kayak otak saya waktu itu ya, mungkin hampir 99% ketika akan nikah itu bahagia. Ketika jadi penghulu itu kan berarti membahagiakan calon pengantin dan keluarga besar gitu. Coba bandingkan kalau jadi guru coba. Melihat kalian banyak kegiatan, ulangan, nilainya jelek, mumet itu kan frustasi toh. Kan sebenarnya murid itu stresor bagi guru. Tapi guru juga stresor bagi muridnya masih ya kan gitu. Mungkin Mbak Askia pun begitu kan? Betul, Pak. Ya kan? Kita itu sama-sama stresor sebenarnya kan. Ada stimulus, ada respon, tapi sama-sama ada negatifnya, tapi pasti ada positifnya. Jadi kalau ditanya kenapa pengen jadi penghulu, karena saya tuh pengen membahagiakan yang ada di depan saya. Walaupun mungkin itu perlu perjuangan, tapi ya Allah menuliskannya lain. Jadi guru pendidikan agama Islam ya enggak apa-apa, alhamdulillah, disyukuri, dinikmati, disenyumi, itulah nikmatnya kehidupan. Oke Bapak, untuk yang terakhir nih, apakah ada harapan Bapak untuk anak-anak siswa Semago, baik yang kelas 11,
kelas 12 ataupun yang masih baru-baru di kelas 10? Apa ya harapannya? Harapannya itu kalau saya itu begini, kalian tuh bisa menerima posisi diri kalian sendiri. Kalian tuh tidak perlu menjadi orang lain, kalian tuh cukup menjadi diri sendiri, kalian tuh sudah hebat. Hebat dalam hal apa? Hebat itu tidak perlu dilihat dari kata orang lain, tapi hebat itu ketika kalian sudah bisa menjadi berubah dari yang dulunya A terus sekarang sudah lebih. Teman saya ini salah satu pernyataan teman saya, kebetulan istrinya teman saya itu alumni Semago 2002. Oke. Apa kata teman saya ini? Dulu dia mengatakan begini, sukses itu adalah ketika yang hari ini atau mungkin kemarin kita mengatakan tidak bisa, hari ini atau besok kita mengatakan bisa. Sederhana kan? Wah, aku ra iso. Saiki misalkan saat ini, wah aku tapi 1 jam kemudian oh ternyata aku bisa. Itu sukses. Oke. Tidak perlu banyak-banyak gitu. Tidak perlu kemudian harus jadi ABC dan sebagainya. Maka bagi anak-anak Semago, jadilah diri sendiri karena kalian hebat pada masanya. Siap, siap. Saya terharu. Oke. Kiranya itu teman-teman, podcast kita pada hari ini sangat-sangat bermakna dan juga sangat-sangat bermanfaat. Jangan lupa dicatat yang baik-baik dan disaring yang buruknya. Oke, Bapak. Okay. Once Upon a Podcast. See you on the next Saturday night. Dadah.